ngaurnya mualaf Ustadz Donditan. Duinitas Yesus dan Bapa ada tahun 325 Masehi, dan Trinitas Bapa, Yesus, Roh Kudus ada tahun 381 Masehi. Pertama-tama mari kita simak yang berikut ini. Di abad keempat masuk, dibikinlah konsili Nisea tahun 325, disponsori oleh Raja Konstantin. Kemudian akhirnya diambil voting, akhirnya Yesus ditetapkan sebagai punya hakikat yang sama dengan Bapa. Maka Yesus dianggap sebagai Tuhan. Udah ada Trinitas belum? Belum. Baru Duinitas. Kan baru dua, Yesus sama Bapa. Roh Kudusnya mana? Belum. Jadi selama 3 abad pertama tuh belum ada istilahnya wacana bahwa Roh Kudus juga Tuhan gitu, belum ada. Biasa aja dong, jangan ketawa dong. Nahan ya. Baru di tahun 381 Roh Kudus juga ditetapkan punya hakikat yang sama dengan Tuhan. Barulah 381 itu punya Trinitas, ada Trinitas. Ketika diadakan konsili Nikea tahun 325 Masehi, hal itu tidak pernah dimaksudkan untuk menetapkan atau mengangkat atau membuat Yesus yang tadinya belum Tuhan menjadi Tuhan. Tidak ada niat, maksud, tujuan, kesimpulan seperti itu diadakannya konsili Nikea 325. Tidak ada itu. Itu konklusi kesimpulan yang ngawur. Konsili Nikea Konstantinopel itu diadakan tahun 325 Masehi oleh karena adanya seorang imam di Alexandria bernama Arius menyampaikan dan menyebarluaskan ajaran sesatnya melalui khotbah dan pengajarannya. Arius yang sesat ini berkata, pernah ada waktu di mana anak Allah atau firman tidak ada. Oleh karena itu beliau pun menegaskan sekaligus menyimpulkan bahwa anak Allah atau firman itu diciptakan. Dan dengan demikian Arius menolak keilahian atau keallahan Yesus. Karena ini bisa merongrong dan merusak kemurnian ajaran gereja yang ortodoks, yang lurus. Maka diadakan konsili. Bukan untuk membuat sebuah voting Yesus yang tadinya belum Tuhan diangkat atau ditetapkan menjadi Tuhan. Apa pangkat, otoritas dan kuasa bapak-bapak gereja mengangkat Yesus menjadi Tuhan? Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Konsili Nikea diadakan untuk menganatema ajaran Arius yang menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Yesus, diteruskan oleh para rasul dan diteruskan oleh para bapak gereja tersebut. Jadi adanya ajaran yang menyimpang dan menyesatkan inilah yang menjadi latar belakang diadakannya konsili Nikea. Bukan mau menetapkan atau mengangkat membuat Yesus menjadi Tuhan. Itu tidak ada sama sekali. Sejarah menunjukkan hal itu secara eksplisit. Kenapa kita yakin dengan hal itu? Karena memang
Alkitab menunjukkan dan membuktikan kepada kita bahwa Yesus itu sudah menjadi Tuhan sejak pemberitaan pertama malaikat kepada para gembala yang ada di padang Efrata. Jelas tertulis dalam Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11 dikatakan begini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Pada saat Yesus baru lahir, diberitahukan oleh malaikat kepada para gembala bahwa dia adalah juru selamat, Kristus Tuhan yang lahir di kota Daud bernama Betlehem. Jadi untuk merontokkan dan meruntuhkan opini pemikiran ngawur dari mualaf Ustadz Donditan, adakah fakta di Alkitab yang menegaskan bahwa Yesus itu sudah disebut sebagai Tuhan? Tentu dari ayat yang sudah saya baca, dari Lukas 2 ayat 10 sampai 11, Yesus telah disebut dan diakui sebagai Tuhan. Bukan hanya itu, Yohanes 13 ayat 13, engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yesus sendiri mengakui semasa masih bersama-sama dengan murid-muridnya bahwa dia adalah Tuhan. Ngapain lagi di konsili Nikea Konstantinopel 325 Masehi Yesus ditetapkan menjadi Tuhan, padahal ketika Yesus pun masih ada dalam tubuh fisik jasmani di dunia ini, dia telah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Ini merupakan satu konsep yang keliru dan ngawur sama sekali. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yang membuat Yesus yang disalibkan menjadi Tuhan dan Kristus bukan konsili Nikea, bukan para bapak gereja, tapi Allah lah yang membuat dan menetapkan Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Atas dasar itulah Yesus pernah berkata di dalam Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Kuasa itu kepenguasaan, ketuhanan, baik di sorga maupun di bumi. Berikutnya, mualaf Ustadz Donditan berkata, setelah diadakan konsili tahun 381 Masehi, di saat itulah baru ada Trinitas atau Tritunggal. Karena saat konsili tahun 381 Masehi, Roh Kudus ditetapkan punya hakikat yang sama dengan Tuhan. Ini juga ngawur, padahal konsili yang diadakan tahun 381 Masehi itu bukan untuk menetapkan Roh Kudus punya hakikat yang sama dengan Tuhan, tapi karena adanya ajaran sesat Makedonius, di mana ajaran sesat Makedonius ini menyatakan
bahwa Roh Kudus itu diciptakan. Padahal baik itu anak Allah atau firman maupun Roh Kudus sama-sama tidak diciptakan, tetapi justru sebaliknya menjadi pencipta segala sesuatu bersama dengan Allah yang disapa dengan Bapa. Terkait dengan Roh Kudus, yang mana mu'alaf Ustadz Donditan berkata baru disahkan menjadi bagian dari Trinitas tahun 381 Masehi. Saya mau tunjukkan satu ayat supaya membuka mata hati dan mata rohani dari mu'alaf Ustadz Donditan dan juga yang sepaham dengannya. Dari Kisah Para Rasul 5 ayat 3 dan 4 dikatakan begini. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ayat yang ketiga berkata mendustai Roh Kudus. Mendustai Roh Kudus sama dengan mendustai Allah. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah Allah. Jadi jauh sebelum konsili Kalsedon 381 Masehi, Roh Kudus itu sudah diyakini dipercayai sebagai Tuhan dalam arti Allah. Roh Kudus bukan baru ada atau ditetapkan sebagai Tritunggal, Trinitas setelah 381 Masehi. Tapi sejak kekal Allah yang disapa dengan Bapa memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal dalam dirinya. Firman tidak diciptakan, Roh Kudus tidak diciptakan. Firman dan roh sudah ada bersama dengan Allah yang disapa dengan Bapa sejak Allah itu ada, sejak kekal. Itu sebabnya baik firman maupun Roh Kudus dikatakan dalam Alkitab keluar dari Allah. Kalau keluar dari Allah berarti ada bersama dengan Allah. Benarkah konklusi kesimpulan dari mu'alaf Ustadz Donditan bahwa pada tahun 381 Masehi disitulah baru ada resmi Trinitas atau Tritunggal? Saya katakan dengan tegas, ini merupakan kesimpulan dari orang-orang yang tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Kenapa? Saya ingin tegaskan kepada kita, memang jujur orang-orang Kristen berkata dan menegaskan bahwa istilah sebutan kata Trinitas atau Tritunggal tidak ada di Alkitab. Tetapi jangan lupa, sekalipun istilah sebutan kata itu tidak ada, tetapi substansi, intisari dan konsep dari Trinitas atau Tritunggal itu jelas-jelas ada dalam Alkitab. Hal pertama yang perlu menjadi sorotan perhatian bagi kita,
Yesus pernah memberikan konfirmasi dan penegasan di Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di sini tidak disebut Tritunggal, tidak disebut Trinitas. Tapi ketika ada seseorang yang telah berhasil dimuridkan, mereka akhirnya ditindaklanjuti dengan dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pertanyaan saya, bisakah saudara-saudaraku non-Kristen membuat dasar dan pondasi keimananmu, syahadat pengakuan dan kredo atas nama Allah, atas nama Gabriel atau Jibril, atau atas nama nabimu? Bisa nggak? Tentu tidak bisa. Karena apa? Karena Jibril atau Gabriel termasuk nabimu itu ciptaan. Tapi Yesus berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berarti baik itu Allah yang disapa dengan Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tiga realita kenyataan konkret, tetapi dalam satu hakikat sebagai Allah. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 jelas terlihat. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Sejak kita mulai membuka Alkitab dari kitab Kejadian, sudah jelas terlihat di situ ada Allah, Roh Allah, Firman Allah. Allah mustahil bisa berfirman kalau tidak memiliki firman. Memang tidak ada di situ disebut Trinitas atau Tritunggal, tapi Elohim, Ruah Elohim, Dabar Elohim sudah ada. Itulah dalam konsep kekristenan disebut dengan istilah Tritunggal. Memang kata sebutan istilahnya tidak ada, tetapi substansi, intisari, dan konsepnya jelas dipaparkan dalam Alkitab.